warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun Anda berada di seluruh tanah air Indonesia, alhamdulillah hari ini saya akan membawakan masalah pamong. Sebagian sudah pada tahu, tapi apa sebenarnya pamong ini? Pamong adalah pengganti orang tua di boarding school atau di keasramaan sebagai ibu asrama atau yang semacam itulah. Tetapi mereka memiliki kekhususan, terutamanya kalau mereka ini di bidang boarding school yang berhubungan dengan agama Islam. Dia akan mengajarkan akidah di luar pendidikan formalnya, yakni di sekolah umum. Dia tidak masuk ke sana, tetapi di luar itu. Jadi setelah dia keluar sekolah, waktu-waktu setelah itu semua dipegang oleh pamong. Sebelum tidur atau sesudah tidur, pada saat di asrama atau di luar asrama. Di luar asrama dia adalah sebagai seorang mubalik yang memberikan pelajaran-pelajaran agama. Nah, kemudian di dalam asrama dia menerapkan semua amalan-amalan keseharian yang umum secara Islami. Satu contoh adalah, saudara sekalian, apabila seorang pamong ada di asrama misalnya ya, dia akan mengajarkan bagaimana seharusnya seorang santri atau siswa di asrama untuk cuci tangan, cuci kaki sebelum dia tidur. Kemudian berdoa. Nah, di luar itu, pada saat dia akan sholat, sudah waktu sholat nih, dia memberitahu, ayo nak, sholat sudah tiba, waktu sholat sudah tiba, ayo kita ke masjid. Semacam itu. Kemudian pada saat di masjid dia melakukan absensi. Memang sebetulnya nggak perlu sih, tetapi sebagai suasana pembelajaran, kemudian untuk mengetahui siapa yang tertinggal dan sebagainya, ini penting karena dalam proses pembelajaran. Saudara sekalian, fungsi pamong ini sangat strategis karena pamong adalah pengganti orang tua asuh sebagai orang tua asuh. Ada pamong putra, ada pamong putri. Untuk pamong putri misalnya, ini sangat dituntut luar biasa. Salah satu contoh misalnya seorang yang kedudukannya masih di usia awal balik. Kadang-kadang anak asuh ini mohon maaf, ada yang ngompol. Nah, dia membantu untuk yang demikian, cara membersihkannya, mensucikannya dan sebagainya. Kemudian pada saat sudah usia balik, seorang remaja putri ini harus diajari bagaimana cara menjaga diri, mensucikan diri, kemudian melakukan hal-hal yang berhubungan dengan masalah haid. Kemudian hal-hal yang lainnya yang berhubungan dengan keputrian. Kelihatannya adalah sepele, tapi ini sangat
sangat penting dan sangat krusial. Apabila di sini gagal, maka berat bagi seorang anak atau dalam proses masalah keasramaan atau katakanlah di dunia keputrian ini. Begitu juga untuk Pamong Putra. Pamong Putra juga namanya anak-anak laki-laki, biasanya pergerakannya dinamis sekali, lari sana lari sini, ya. Berbeda sama putri. Nah, kadang-kadang terjadi benturan-benturan antara seorang siswa dengan siswa yang lain, atau apa dengan emosi yang sulit dikendalikan misalnya. Nah, disitulah tantangan bagi seorang pamong. Pamong bukan segalanya, tetapi memberikan contoh tauladan bagi anak-anaknya, anak didiknya. Saudara sekalian, tidak menyangka memang bahwa kehidupan di asrama itu adalah ya pokoknya begitu saja. Tidak. Kamarnya, tempat tidurnya, kemudian kesehariannya. Seorang yang tinggal di asrama tidak selalu dia ada di asrama. Asrama pada saat-saat tertentu, pada saat suasana sekolah misalnya, maka dikoreksi, kemudian dikunci setelah ketahuan oh semua beres, tempat tidurnya beres dan sebagainya, maka dikunci. Tidak seorang pun bisa masuk ke dalam asrama, baik itu asrama putri maupun asrama putra. Nanti setelah mendekati jam 12, setelah pelajaran sekolah selesai, maka kuncinya dibuka. Mereka dipersilahkan masuk, mau berganti pakaian, menyiapkan untuk sholat zuhur dan sebagainya. Saudara sekalian, pekerjaan pamong memang kelihatan tidak mudah. Sebagian orang menganggap nggak ada apa-apanya, padahal dia 2/3 dari sehari semalam adalah pekerjaan dia dibanding seorang guru. Guru memberikan pengetahuan atau ilmu kepada anak-anaknya, tetapi pamong tidak ilmunya tetapi perilakunya. Contoh, seorang yang diajarkan masalah sholat, ya toh, di sekolah diajarkan itu masalah sholat, masalah hubungan seorang siswa dengan siswa yang lain. Nah, pamong mempraktekkan itu. Kalau sholat ya diawali dengan wudhu dulu, dilihat wudhunya benar enggak. Nah, kemudian sholat dimulai dengan takbir meluruskan barisan, kemudian takbir sampai salam, rukuknya, tahiyatnya, dan semuanya sampai salam. Kemudian doa-doa yang dilakukan. Hampir pamong melihat itu. Seorang yang setelah sholat, nah ada yang langsung kabur misalnya. Nah ini tidak diperkenankan. Biasanya
nanti dilakukan peneguran, ditanya kenapa harus pergi misalnya, tidak jauh semacam itu. Oh, karena dia memang perlu buang hajat dan sebagainya, diperbolehkan. Tapi kalau tidak ada urusan sama yang demikian, maka tidak diperkenankan. Saudara sekalian, mohon maaf. Banyak kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan oleh pamong. Inovasi-inovasi cara melakukan pendekatan dengan anak misalnya. Tidak harus selalu peneguran, tidak. Seorang pamong merangkul, menanyakan apakah sudah makan atau belum, apa yang dibutuhkan, apa yang kira-kira menghambat. Biasanya pamong selalu begitu. Tidak melakukan peneguran, ini salah, begitu salah, ini benar, ini tidak benar. Bukan. Tetapi dia lebih, kalau bahasa pendidikannya adalah tuturi handayani, ing ngarso sung tulodo, ing madio mangun karso, itu semacam itu. Filosofinya semacam itu. Filosofinya semacam itu. Yang beragama Islam ya tentunya dengan dia seorang pemimpin. Jadi mengayomi, mengarahkan, menilai. Tugas pamong. Biasanya pamong membuat catatan, buku catatan, ada agendanya. Nah, kegiatan-kegiatan yang rumit tadi, sederhana tapi rumit apabila yang dihadapi bukan satu orang, tapi pamong minimal adalah 14-16 orang satu pamong. Dari penelitian demikian kira-kira. Karena kalau sampai di atas 20 atau apa, tidak sanggup. Pamong tidak akan sanggup. Bisa dilakukan tapi tidak optimal. Nah, saudara sekalian yang saya cintai, yang saya hormati, yang saya banggakan, kepamongan ini banyak dilakukan. Yang tadinya dianggap sebagai ya seakan-akan pembantu biasalah, ibu-ibu, emak-emak pembantu. Dulu menganggap demikian, padahal tidak. Pamong adalah profesi yang luar biasa dan ada ilmunya. Contoh sederhana saja adalah apabila seorang harus melakukan kegiatan yang namanya harus berperilaku baik. Orang harus berperilaku baik. Nah, para pamong menjabarkan berperilaku akhlakul karimah yang dalam agama Islam disebut begitu. Pamong bisa menjabarkan sampai 30-40 item. Ya, berlaku baik ya gampang orang menceritakan berlaku baik. Ya, pamong ambil contoh apa saja, misalnya untuk orang tua, atau misalnya berbudi luhur kepada orang yang lebih tua, mengagungkan kepada orang yang sudah tua, menghormati ibu, menghormati ayah, mengangkat derajat adik-adiknya yang usianya lebih muda, mengasihani kepada mereka. Nah, jumlahnya tidak seperti sedikit akhlakul karimah, bisa 30, 40, 50 macam, dan itu disampaikan.
disampaikan kesehariannya, melakukan uluk salam sesama teman atau kepada yang lebih tua, itu disampaikan, tidak hanya sekedar ucapan. Seorang guru mungkin tanda kutip hanya menyampaikan ya kita harus berbudi luhur, berbudi yang baik kepada orang lain. Tapi seorang pamong membuat itemnya, poin-poinnya. Oh, berbuat baik itu apa saja. Nah, sampai puluhan. Itu disampaikan dan diterapkan. Luar biasa kan? Nah, saudara sekalian, inilah hal-hal yang perlu dipahami oleh kita semua. Itu baru untuk yang berhubungan dengan akhlakul karimah. Di luar itu ada lagi seorang anak santri ini perlu jajan, perlu ongkos, perlu biaya keseharian. Biasanya yang memegang adalah pamong, walaupun hanya 5.000 rupiah, 3.000 rupiah sehari, atau mungkin lebih kurang dari itu. Nah, ini pamong membagikan. Katakanlah oleh orang tuanya dia diberi uang sebulan itu 100.000. 100.000 ini untuk 1 bulan misalnya. Nah, dia bagi itu sehari 3.000 atau 4.000. Karena kalau satu kaligus diberikan, biasanya seorang anak atau kita juga bisa saja sehari atau 1 jam habis untuk beli yang harusnya tidak perlu dibeli. Nah, ini unik, keunikan. Jadi mereka memberikan uang jajan tadi. Itu baru yang hubungannya dengan uang jajan. Yang lainnya masih ada lagi. Kemudian contoh adalah seorang anak perlu cerita, keluh kesahnya, kesannya. Pamong hadir di situ. Gak boleh tidak hadir. Dia memberikan pencerahan, wawasan, menerima semua keluhannya, kemudian memberi solusi. Walaupun tidak semuanya harus diterima, tapi itulah kegiatan yang selalu dipesan-pesankan oleh pengurus pesantren atau pondok atau yang berhubungan dengan keasramaan. Saudara sekalian, kelihatannya mulai terbuka nih masalah pamong, masalah pamong itu. Oh, berarti pamong itu harus sekolahnya bagaimana itu? Pendidikannya apa ya? Bukan sekolahnya, pendidikannya apa? Kebanyakan para pamong adalah seorang santri yang asalnya adalah seorang santri yang sudah lulus, kemudian pendidikannya bisa seorang sarjana atau setingkat itu. Ilmu agamanya adalah sangat berkualitas, karena tidak semuanya bisa jadi pamong. Tidak boleh. Karena dia di pesantren itu minimal anak didik atau peserta didik
itu dia nanti lulus sekolah, lulus pondokannya, gitu kan. Jadi pamongnya harus lebih tinggi lagi, Nah, kira-kira begitu. Seorang pamong bukan segalanya, tetapi dia memberi guidance untuk bisa hidup di asrama, di pondok, di pesantren, sebagai bekal nanti setelah keluar dari pesantren atau dari pondok atau dari asrama. Apakah dia setelah lulus SMA atau setelah lulus SMP, kalau tidak melanjutkan, dia udah punya bekal yang banyak. Saudara sekalian, istimewa memang seorang pamong. Pamong ini sangat tinggi andilnya. Pada saatnya profesi pamong tinggi kedudukannya. Sekarang kelihatan setelah 5 tahun atau 10 tahun di bawah ini, orang masih kurang menghargai pamong, walaupun para orang tua murid atau orang tua santri sudah mulai banyak mengakui pentingnya seorang pamong. Tidak jarang orang tua murid ini membawa bekal, apakah itu kue atau buah tangan lah gitu ya, juga diberikan kepada pamong sebagai ucapan terima kasih. Ya nggak apa-apa, tetapi biasanya dibagikan kepada semua pihak, kepada siswanya, kepada rekan-rekannya. Tidak boleh diambil oleh dia sendiri, dan itu kurang bagus, kurang baik. Saudara sekalian, kedudukan pamong ini semakin hari semakin terasa untuk karakter daripada anak. Karena apa? Di tahun-tahun terakhir ini kita sama tahu bahwa keinginan untuk pesantren atau sekolah sembari atau sambil mondok sambil sekolah, itu peminatnya kan cukup banyak. Jangan sampai terjadi apa yang kita anggap suatu kendala karena adanya pamong. Ini sangat salah. Bahkan saya sering mendengar, saya sering melihat kesalahpahaman pihak-pihak, bahkan orang tua sendiri, mohon maaf, seakan-akan bila terjadi kegagalan, contoh seorang anak yang tadinya diharapkan bisa membaca Quran dalam waktu sekian bulan, ternyata agak terlambat. Yang salah adalah pamong atau mubaliknya tidak sesuai target, mohon maaf. Atau anak yang tadinya di rumahnya pendiam, setelah di pesantren banyak bicara, banyak macam-macam pengetahuannya, sehingga dia anak bisa banyak membantah. Nah, ini juga yang disalahkan pamongnya. Nah, ini sering terjadi. Anak karena satu hal agak berkelahi kata, tanda kutip, bukan tonjok-tonjokan, nggak ada tonjok-tonjokan di pesantren, biasanya jarang sekali lah, sangat jarang, nggak tahu. Nah, ini kemudian jadi masalah besar sehingga pamongnya sampai ditegur atau apa. Ya, ini adalah dinamika daripada suatu proses
pendidikan di luar sekolah. Kita harus paham itu, dan semuanya diharapkan bisa terselesaikan dengan baik. Biasanya begitu. Saudara sekalian yang kami hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan, hal yang sangat dominan biasanya apabila seorang pamong menong ini hanya tugasnya dalam waktu pendek, misalnya hanya 1 tahun atau 1,5 tahun, ini akan menimbulkan banyak persoalan karena tidak mudah untuk mengganti pamong. Secara ilmu mungkin bisa, tetapi masalah kepribadian biasanya sudah menyangkut masalah hubungan antara pamong lama dengan pamong yang antara pamong lama dengan siswa, dengan peserta didik, kemudian diganti dengan yang baru. Ini juga akan menimbulkan persoalan. Pembaharuan lagi, pendekatan baru lagi. Nah, ini jangan sampai terjadi. Minimal harapannya adalah satu generasi sekolah. Misalnya kalau SMP ya 3 tahun, atau sampai SMA 6 tahun, atau bahkan ya cukup lama. Tapi tentu ada rolling. Tidak sebagai pamong bidang A saja di asrama A, bisa di-over ke tugas-tugas yang lain, sehingga tidak menimbulkan kejenuhan dan mereka akan tahu kepada hal-hal yang baru, tetapi masih tetap di lingkungan yang sama. Pengetahuannya bertambah, keterampilannya bertambah, pengalamannya bertambah. Insya Allah itu saja yang bisa saya sampaikan, saudara sekalian. Sebagai yang baru masuk ke channel Umar Mariono, mudah-mudahan bisa menginspirasi. Banyak salah kata-kata atau yang tidak berkenan, tapi saya yakin ada banyak manfaat yang bisa diambil atau digarismerahin, bahwa seorang pamong adalah sangat penting, sangat dibutuhkan. Tidak hanya seorang guru saja, pamong adalah sangat dominan dalam mengarahkan anak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.